Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Lastri Simbolon, NPM 2109101190, Prodi PGSD kelas F, mata kuliah konsep dasar IPA yang dibimbing oleh Ibu Dian Wulansari Hutahayan, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan organisasi kehidupan. Yang pertama, teori asal mula makhluk hidup. Teori asal mula makhluk hidup terdiri dari 5, yakni 1. Teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Beliau yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semua muncul secara spontan. Misalnya cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung muncul dari daging yang membusuk. Yang kedua, teori biogenesis yang dikemukakan oleh 3 ilmuwan, yakni Francesco Redi pada tahun 1688. Beliau mengemukakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari telur. Yang kedua, Lazzaro Spallanzani pada tahun 1750. Beliau menyatakan jika kaldu dididihkan dan ditutup rapat, tidak akan terjadi pembusukan sehingga tidak akan ditemui makhluk hidup. Yang ketiga, Louis Pasteur pada tahun 1688. Beliau mengemukakan bahwa adanya hidup berasal dari kehidupan lain. 3. Teori evolusi kimia atau neobiogenesis yang dikemukakan oleh Harold Urey dan muridnya Miller pada tahun 1953. Mereka membuat percobaan yaitu meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampur gas-gas seperti metan, amonia, uap air, dan hidrogen. Miller percaya bahwa pembentukan senyawa kompleks penyusun makhluk hidup tidaklah mudah dan membutuhkan jutaan tahun untuk terjadinya evolusi kimia hingga terbentuk makhluk hidup sederhana. 4. Teori panspermia. Teori panspermia mengemukakan bahwa asal mula makhluk hidup berasal dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Yang kelima, teori penciptaan. Teori penciptaan mengemukakan bahwa alam semesta dan isinya diciptakan oleh Tuhan. Ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yakni melakukan pernapasan, merasakan rangsangan, berkembang biak, bergerak sendiri, membutuhkan cairan dan makanan. Sedangkan makhluk tak hidup tidak melakukan pernapasan, tidak dapat merasakan rangsangan, tidak berkembang biak, tidak dapat bergerak sendiri, dan tidak membutuhkan cairan dan makanan. Organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang pertama, sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua, jaringan. Jaringan adalah sel yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu bagi tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu yang lebih besar. Yang keempat, sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ berbeda yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai teori asal mula makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan organisasi kehidupan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Shalom.